Tetapi kemudian dia berpikir justru mungkin kakek Paul akan menduga Valerie sengaja tidak mau mengantarkan camilan itu. Ketika tiba di kamar Rainer, Valerie kembali tersenyum melihat kakek dan cucu buyutnya itu masih terus tertawa sejak tadi. Kali ini mereka sedang menatap album foto di atas meja. "Kakek, lihatlah, bukankah aku sangat gagah di foto ini?" Rainer menunjuk sebuah foto yang menunjukkan dirinya tengah berdiri. Tampaknya foto itu diambil ketika Rainer berusia antara 4 dan 5 tahun. "Ya, kau memang sangat gagah. Memangnya sejak kapan cucuku menjadi tidak gagah? Apa kau merasa tidak setampan dirimu semasa kecil?" "Tidak begitu," Rainer menyelip perkataan kakek buyutnya. "Aku akan selalu tampan sampai aku menjadi tua seperti kakek." Kakek Paul tertawa terpingkal-pingkal. Lihatlah tangan yang memegangi tongkat itu pun berpindah ke perutnya. "Kau benar-benar putra keluarga Lemanuel, sangat percaya diri," pujinya kemudian. "Tentu saja aku sangat percaya diri. Ayahku begitu tampan, dan lihatlah ibuku juga sangat cantik. Bukankah seharusnya aku memang tampan?" Dia menolehkan kepalanya kepada Valerie. Lagi, dia pun berbicara. "Benar kan ibu? Lihat, aku adalah putramu yang sangat tampan." Semakin berani Rainer berbicara, yang membuat Valerie kembali gugup saat menggeser piring camilan ke depan kakek Paul. Hening, Valerie melirik kakek Paul sebelum menjawab perkataan Rainer. "Ya, kau adalah putraku yang sangat tampan. Dan ketampanan ini pastinya juga diturunkan dari kecantikan ibu." Lihatlah wajah kakek Paul yang sangat tidak senang oleh ucapan Rainer, membuat Valerie merasa ini sudah melewati batas. Tetapi Rainer adalah anak yang sangat cerdas, sehingga dia mengambil inisiatif untuk berbicara lagi sebelum kakek Paul menghina ibunya. "Kakek, jika aku memiliki adik perempuan, apakah menurutmu akan secantik ibu?" "Tidak," tegas kakek Paul menjawab tanpa mempertimbangkan. "Dia tidak harus memiliki anak perempuan, sehingga harus meninggalkannya lagi ketika masih bayi." Setiap kata yang diucapkan adalah bukti betapa kakek Paul tidak menyukai Valerie. Dia bahkan tidak ingin ada cucu buyut lain di rumah ini, dan kembali tidak mendapatkan kasih sayang dari sang ibu. Valerie cukup bisa memahami rasa benci kakek Paul terhadap Megan. "Kakek, aku boleh bertanya?" Sekarang mata kakek Paul sudah berpindah pada Rainer. Kepala tuanya mengangguk pelan, memberikan ruang untuk sang cucu buyut berbicara. "Apakah kau sangat membenci ibuku?" Dek, jantung Valerie seperti dipukul sebuah benda keras, sehingga berdegup sangat keras. Dia sangat terkejut mendengar Rainer bertanya hal yang sangat sensitif. "Dia bukan ibu yang baik, Rainer. Dia iblis yang menelantarkanmu. Mungkin dulu dia seperti itu, tapi jika ibuku yang kau lihat sekarang bukanlah wanita jahat di masa lalu, apakah kau masih akan membencinya?" Saut Rainer tanpa jeda. Jika tadi Valerie hanya terkejut bukan main, kini gadis itu menatap Rainer dengan sorot penuh tanda tanya. Hatinya was-was, pikiran kalut, dan tentunya saja dia sangat takut jika mungkin Rainer sudah mengetahui fakta bahwa Valerie bukanlah Megan, ibu kejam yang membuangnya di masa lalu. Lantas bagaimana tanggapan Rainer setelah mengetahui itu? Apakah mungkin anak ini akan membenci Valerie? Atau jangan-jangan Rainer memang sudah curiga dan sengaja memancing semua ini di depan kakek Paul untuk membuat Valerie mengaku. Valerie membeku oleh isi pikirannya. "Bukan wanita kejam di masa lalu." Kakek Paul mengulangi ucapannya dan dia mendengus. "Apakah maksudmu wanita yang ini adalah orang lain yang mirip dengan perempuan iblis itu?" Lanjutnya. Ya Tuhan, jantung Valerie semakin berdebar tidak karuan oleh pertanyaan kakek Paul. Dia sangat ketakutan, menduga orang-orang ini memanglah sudah tahu siapa dirinya. Tapi kemudian pintu kamar Rainer terbuka dari luar dan memunculkan wajah Sammy. "Megan, apa ponselmu tidak aktif? Jupiter berpesan padaku agar kau segera menghubunginya." Dia kemudian melihat wajah kakek Paul yang sedang menahan kesal
dan berpura-pura tidak tahu jika orang tua itu ada di sana juga. "Oh, ternyata ada kakek juga di sini. Maaf, aku tidak tahu Anda di sini." Dari gelagatnya bisa Valerie lihat bahwa Semi hanya berpura-pura. Valerie pun tahu ponselnya tidak mati. Apakah Semi sedang menolongnya lepas dari ancaman ini? Pembicaraan tentang gadis lain yang mirip dengan Megan pun berakhir begitu saja jika Valerie meninggalkan kamar Rainer. "Terima kasih, aku akan segera menghubunginya." Valerie berdiri lantas meminta izin pada kakek Paul. Tentu saja pria itu tidak peduli akan permintaan izinnya. Ketika keluar dari kamar Rainer, Valerie pikir ancaman sudah menghilang. Tidak disangka jika Semi menyusulnya dari belakang lantas menarik tangan gadis itu menuju kamarnya. Tidak ada sikap halus yang Semi tunjukkan. Justru dia mendorong Valerie hingga jatuh ke atas ranjang. "Apa yang kau lakukan?" Valerie membentaknya kasar. "Apa?" Semi mendengus mendekat menuju ranjang. "Tentu saja menagih jawaban untuk tawaranku. Aku tahu kau tidak terlalu bodoh, Valerie." "Kau gila?" Sudah sengaja Valerie menghindarinya, tetapi laki-laki itu justru berbuat nekat. Valerie sengaja tidak memberinya jawaban agar Semi sadar bahwa dia bukanlah gadis gampangan yang dengan penuhnya akan berbagi kemesraan dengan lelaki bajingan. Tapi ternyata justru lelaki itu semakin nekat, bahkan ingin memperkosanya. Apakah dia memang sudah gila sampai tidak memikirkan kemarahan Jupiter? "Ya, aku tergila-gila kepadamu. Apakah itu salah?" Semi bahkan mengakuinya. Sorot mata penuh nafsu di mata laki-laki itu membuat Valerie sangat jijik. Lihatlah, Semi terang-terangan membuka pakaian di depan Valerie, lantas menindihnya dari atas. "Lepaskan, brengsek! Jupiter akan membunuhmu." "Oh ya? Tapi sayangnya dia tidak ada di sini. Dan tentang yang lain, apakah kau sangat percaya diri mereka akan mempercayai ucapanmu?" Dengan keras dia cengkram lengan Valerie, mengangkatnya ke atas untuk membuat gadis itu diam. Bersusah payah Valerie menghindari serangan Semi yang semakin rakus. Wajahnya bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindar ketika Semi akan menyambar bibirnya. Gadis itu menjerit, meminta Semi menghentikan. "Semi, hentikan! Aku akan menjerit lebih keras lagi jika kau tidak menghentikan ini sekarang juga." "Menjeritlah sayang. Aku akan semakin senang mendengar ceritamu. Sungguh, itu membuat hasratku semakin memacu." Bibir menjijikan itu berhasil mendarat di pipi Valerie. Semi berusaha keras mendapatkan bibir sang gadis yang terus menjerit meminta tolong. Tapi Semi berhasil mencumbul lehernya. Tidak seorang pun yang datang menyelamatkan Valerie. Apakah semua orang sudah tuli? Siapapun yang bisa mendengarkan cerita pilu gadis itu, bisakah menolongnya dari tangan laki-laki gila ini? Serak. Suara sobekan terdengar bersamaan dengan dada Valerie yang terekspos di depan Semi, membangkitkan senyuman licik di bibirnya. Valerie, akhirnya aku bisa mencicipi tubuhmu. Percayalah, sampai aku memasukimu berkali-kali, tidak akan ada satu orang pun yang mendengar ceritaanmu." Otak Valerie berputar, memikirkan perkataan Semi. Kamar itu pastilah dilengkapi dengan kedap suara. Itulah maksud dari Semi. "Brengsek, lepaskan aku sekarang juga." Tidak bisa dibiarkan lagi. Semi benar-benar akan memperkosanya jika dia tidak mengalahkan laki-laki gila itu. Dengan seluruh tenaga yang dia miliki, Valerie meraih lampu tidur di atas nakas, lantas memukul keras kepala Semi. Semi pun menjerit, terdengar bersamaan dengan tangan laki-laki itu melepaskan pergelangannya. Semi memegangi kepala yang basah oleh cairan merah kental yang terasa hangat. "Perempuan sialan, kau berani melakukan ini padaku?" Tak ada waktu untuk membalasnya, sehingga Valerie mendorong Semi turun dari atas perutnya, lantas bangun dari atas ranjang. "Bajingan gila, aku pastikan kau membayar semua yang kau lakukan padaku, Semi." Meski kepalanya sudah dipenuhi cairan, yang merah kental itu ternyata tidak membuat Semi menjadi seseorang yang pengecut. Dengan santainya dia tertawa, membuat Valerie hanya bisa menganga melihatnya.
Apakah orang ini adalah iblis yang tidak punya rasa takut? Persetan yang ada di pikiran Valerie hanyalah segera keluar sebelum seseorang menyadari keberadaannya di dalam sana. Jika kau keluar sekarang, kau akan tahu resikonya. Sammy berkata lagi, tapi Valerie tidak peduli. Kakinya melangkah menuju pintu yang sudah sangat dekat dari tempatnya. Semakin kesal, Sammy pun tahu Valerie tidak akan takut oleh ancamannya. Silakan kau beberkan pada semua orang bahwa aku adalah Megan palsu, dan aku katakan padamu, aku tidak peduli. Jujur, dia sendiri tidak percaya kenapa bisa begitu yakin mengatakannya. Namun di dalam hatinya, Valerie yakin Jupiter akan berada di pihaknya. Bahkan, jika memang Jupiter tidak akan membuat Valerie berada di rumah itu sebagai istrinya, tidak akan dia biarkan diri diperlakukan bagaikan jalang oleh bajingan seperti Sammy. Apapun resikonya, bahkan jika Valerie harus berakhir pada kematian di tangan kakek Paul, dia tidak peduli akan hal itu. Harga diri adalah hal yang harus dipertahankan. Masih jelas diingatan Valerie jika Jupiter sudah berjanji akan membuat semuanya menjadi lurus. Semua orang harus tahu dirinya bukanlah Megan dan berharap kakek Paul akan membuka hati untuk menerimanya. Ya, semoga aja demikian. Kembali Valerie membalikkan badan menuju pintu di depan sana. Tapi perkataan Sammy membuatnya harus berhenti sejenak. Keluarlah, maka ajalmu adalah hari ini. Kakek Paul sangat membenci Megan. Semua orang tahu itu, Sammy. Aku tahu kakek Paul memang kejam, tapi jika melihat cucunya dirawat oleh orang yang tepat, aku yakin beliau tidak akan menghukumku seperti yang kau katakan. Valerie yakin dengan isi pikirannya. Dia sudah memberikan seluruh cintanya untuk Rainer. Valerie bukan gadis yang penuh kepura-puraan. Gadis itu tulus mengurus Rainer seperti putranya sendiri. Bagi kakek Paul, bukankah seharusnya mereka akan senang jika ada seseorang yang benar-benar tulus mencintai Rainer? Kenapa Valerie tidak menyadari ini sejak awal? Ketakutannya selama ini membuat Valerie sudah berpikir salah, yang ternyata membuat diri di dalam masalah besar. Dan ketika semuanya sudah terungkap nanti, bersiaplah, kau yang lebih dulu aku lempar keluar dari rumah ini karena sudah sangat berani menyentuhku, kata Valerie penuh tekanan. Dia sangat marah, jijik, mual kepada laki-laki itu. Kau yakin? Kau sudah siap kehilangan semua ini jika rahasiamu diketahui semua orang? Valerie kembali berhenti, menyempatkan diri melihat ke belakang. Apa maksudmu? Sammy tertawa lebar. Dia merasa senang setelah membuat Valerie jadi penasaran. Pakaian yang terserak di atas lantai dia pungut kembali dan mengenakannya asal-asalan. Megan bukan pembunuh yang sebenarnya, dan saat ini Jupiter sudah menemukan Megan. Jika dia membawanya ke rumah ini, lalu menunjukkan bukti ketidakbersalahannya, menurutmu apakah kakek Paul masih akan berminat untuk membunuhnya? Justru kau akan menjadi pembuka jalan untuk kelancaran Megan kembali. Apa? Megan bukan pembunuh yang sebenarnya? Maksudnya, orang yang meracuni ayah Jupiter ternyata bukanlah Megan? Gadis itu terkesiap di tempatnya. Apa maksudmu? Apakah itu kurang jelas, Valerie? Biar aku ulangi sekali lagi untuk membangunkan otakmu yang tertidur itu. Megan mungkin bersalah sudah berselingkuh, tapi bagaimanapun Megan bukan pembunuh yang sebenarnya. Sementara kau adalah perempuan terkutuk yang berani mengakui Rainer adalah putramu. Lantas Megan akan bisa kembali ke rumah ini demi kebaikan Rainer. Kau belum tahu seberapa banyak orang tua itu mencintai cucunya, kan?